undangan dari KPA adalah untuk membahas terkait dengan RUU pertanahan yang telah masuk prolegnas dan kemungkinan besar akan disahkan pada paripurna mendatang. KPA melihat bahwa penggabungan Kementerian Agraria Tata Ruang harusnya berisi gabungan antara Dirjen Planologi Kehutanan, karena itu adalah tata ruang juga, kemudian tata ruang sendiri, Dirjen Tata Ruang yang ada di PU, kemudian Badan Informasi Geospasial, dan BPN. Mendorong ada perang posisi, bagaimana satu isu yang tidak hegemoni, satu isu yang periferal, satu isu yang jauh ingin kita bawa ke satu diskursus reforma agraria itu menjadi dua, yaitu legalisasi tanah seluas 4,5 juta hektar itu sebagai reforma agraria dan redistribusi 4,5 juta hektar juga sebagai reforma agraria. 9 juta itu ada dua, jadi 4,5 sertifikasi, 4,5 redistribusi. Nah, yang sekarang kita hadapi di KPA, misalnya advokasi di pemerintahan, misalnya kita seperti harus kerja keras untuk melakukan koreksi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian terhadap Bappenas. Bisa dimulai dari yang sangat awal, apa pandangan-pandangan politik kita terhadap sebuah undang-undang, khususnya RUU pertanahan. Saya kira tidak ada batasan kita memulai dari mana. Penguasaannya ada di bawah dua kementerian selama ini kan, antara kawasan tanah di dalam kawasan hutan dengan tanah di bukan kawasan hutan, dan itu kan menimbulkan implikasi yang sangat luas, menimbulkan banyak permasalahan. Masing-masing ingin menguasai kewenangannya sendiri-sendiri. Yang dimaksud adalah hak menguasai dari negara kan. Kalau hak menguasai negara jadi rancu. Yang menguasai negara itu haknya siapa? Haknya rakyat untuk menguasai negara. Lalu baru C, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, fungsi sosial dan ekologi dan seterusnya. Intinya kepemilikan itu dilupakan. Padahal dalam pokok agraria itu yang 1960 itu pemilikan itu nomor 1 dikemukakan. Karena itu pendaftaran tanah itu harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tanah itu tidak lagi dibedakan hutan dan non hutan, harus semua diregistrasi dan diadministrasi. Nah, prinsip pendaftaran tanah itulah yang harusnya saya setuju dengan pandangan Pak Gunawan Miradi bahwa prinsip pendaftaran tanah itu adalah untuk memotret ketimpangan agraria sebagai bahan dilakukan reform. Jadi bukan sertifikasi. Pasal 24 dari RUU ini yang bunyinya, kalau ditulis dalam bahasa yang sederhana, pemberian HGU dilakukan dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Artinya yang bisa menerbitkan HGU itu pemerintah. Hak guna usaha atau HGB yang terbit di atas HPL, ketika mereka habis, yang baliknya kemana? Ke pemegang HPL, bukan ke tanah negara. Dalam terminologi tanah negara yang kita kenal ya. Masa dalam batang tubuh, dalam pasal tidak ada kata-kata, tahu-tahu dalam penjelasan ada, nggak punya nilai dia sebagai hukum penjelasan itu. Tapi itu yang dipegang oleh aparat penegak hukum. Kacau sekali sebetulnya dengan UPA kita ini dalam soal penegakannya. Karena batang tubuhnya tidak clear, mereka cari pegangan di penjelasan umum. Di awal sudah ditunjukkan gitu, bahwasanya pemilikan itu 2 hektar minimum maksimum 5 hektar. Dari teman-teman itu
bagaimana kemudian kita mendefinisikan apakah kita mau yang ambil itu tadi Pak, tidak ada batas minimum tapi ada batas maksimum, atau kita mendefinisikan lain reforma agraria di wilayah-wilayah yang masyarakatnya meramu dan berburu itu. Ketika kalau oke lah, kita asumsikan kita sepakat bahwa adil itu tidak ada konsentrasi tanah di satu orang. Tanah itu menyebar dan tidak ada satu otoritas yang itu bisa mendorong orang yang mengeksplor orang kamu keluar gitu. Ketika kedatangan orang luar yang membawa dokumen legal bahwa itu tanah itu hak dia dari pemerintah, itu ketidakadilan yang tidak nampak tapi tidak terasa. Tidak nampak tapi terasa lama-lama, tapi bingung. Ini tanahku, tapi kok kenapa dia yang mendirikan sesuatu di situ? Itu jenis ketidakadilannya beda. Untuk daerah-daerah yang tanahnya luas, jenis ketidakadilannya beda. Nampaknya BPN tidak mau merubah usulan-usulan kita terkait Perpres RA karena mereka masih saja membuat dua kategori terkait RA, yaitu redistribusi tanah dan legalisasi aset. Yang bisa menimbulkan hak milik itu diakui. Jadi itu diangkat dari hukum adat. Tapi saya tidak mengatakan bahwa hak membuka hutan itu sama dengan hak ulahnya. Tidak. Itu hak dalam hukum adat hampir di mana-mana. Di Indonesia hutan menjadi berkuasa karena mau jual tanah, mau jual apa yang mudah dijual. Indonesia nggak punya duit, hutan, maka hutan habis. Dalam bukunya Sio Gyok Chan yang kemarin saya sebut, dia mengutip pidatonya Pak Harto tanggal 17 Agustus 1978. Dia bilang yang ada batas-batas maksimum minimum adalah tanah bukaan baru. Perlu ada reformulasi konsep hak guna usaha sehingga mencerminkan bahwa hak guna usaha ini di satu sisi tidak meneruskan semangat kolonialisme dan kapitalisme agraria, tapi di sisi yang lain dia mendorong tumbuhnya semangat kolektif. Kalau dalam menjadi apel dipakai apa saja itu kewenangan bupati. Kalau kita berbicara HGU, kemudian ada urusan wilayah, itu tumpang tindihnya luar biasa di status hutan yang terkontaminasi dengan APL itu. Menurut saya ini hak guna usaha itu merujuk juga ke pasal 12 UTA tentang lapangan usaha agraria yang prinsipnya adalah operasi dan usaha berkelompok. Di dalam penjelasannya disebutkan lapangan usaha agraria itu haruslah membentuk formasi kapital progresif domestik. Ya udah, itu berarti memperkuat cadangan tabungan nasional. Bahwa di antara hak itu yang namanya unsur A itu bisa dalam bentuk usaha berbasis kapital nasional, bolehlah itu, perkecualian itu ada, tapi dengan peruntukan khusus, bukan tak boleh. Ya. Tetapi yang utama adalah ya sangat eksplisit, ada rakyatnya, ada haknya. Itu intinya. Jadi BUPT, konsep BUPT bisa. Jadi BUPT mendapat HGU kalau istilahnya masih pakai HGU itu. Bisa BUPT, Badan Usaha Berhutanan. Tidak boleh bertentangan. Nah itu pasal 28 itu kepentingan nasional HGU. Berarti hak ulayat akan kalah. Caranya bagaimana? Lepaskan hak ulayat itu. Lalu status haknya berubah menjadi tanah negara. Nah, kurang lebih saya menafsirkannya, sebenarnya ada kunci di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini, memastikan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya itu seperti pasal 33, kemakmuran rakyat ke sana, dan ke atasnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Jadi, Undang-Undang Pertanahan ini dalam kaitan dengan hak masyarakat hukum adat harus memastikan bisa ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah mereka, wilayah adat mereka, termasuk di dalamnya hukum adat mereka. Yang tidak boleh dilupakan itu tujuan kita itu tidak boleh lari dari prinsip-prinsip Pancasila. Ketika berperkara kan menyimpang dari Pancasila, undang-undang dinyatakan
membahayakan Bhinneka Tunggal Ika, itu bisa didelay. Antara pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, RUU PPMHA, dan bagaimana hubungan hukum itu, konstruksi mereka bagaimana. Dan jika pasal 3 ini menjadi masalah yang paling krusial untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya harus ada usaha ke sana. Pasal 3 itu untuk siapa? Mau mukul yang itu, kena yang ini. Ya kan? Karena mereka itu pun konstituen. Hak milik konstituen tidak boleh dihapuskan dengan adanya negara kebangsaan. Kita tentu setuju itu kan. Hak milik atas tanah, milik orang-orang per orang ini tetap dihargai. Ada komentar soal ini terhadap bab reforma agraria yang paling krusial apa saja? Diklaim hak, banyaknya konflik agraria, sehingga itu menjadi konsideran kenapa reforma agraria itu menjadi satu dasar. Karena menimbang itu cuma ABCD dan itu hanya yang sangat umum ya, bahwa urgensi dari RUU pertanahan itu menjadi kurang karena tidak dijelaskan soal masalah-masalah yang hendak dijawab oleh RUU pertanahan. Objek utama yang harus ditata ulang melalui pelaksanaan reforma agraria adalah tanah-tanah yang selama ini dikuasai atau diusahakan secara monopolistik sehingga melahirkan ketimpangan, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan, serta tanah-tanah yang diidentifikasi sebagai potensi objek reforma agraria dari berbagai sektor seperti pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dan dia sifatnya membantu BORA karena ini program terpusat ya, dan presiden langsung yang mimpin. Jadi semua gubernur, semua bupati wali kota yang di wilayahnya terjadi ketimpangan, terjadi konflik, kerusakan lingkungan yang parah dan sebagainya, harus tunduk menjalankan reforma agraria ini. Utama dari pelaksanaan reforma agraria adalah agar pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya berkontribusi pada upaya perwujudan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan hak dan akses rakyat atas tanah dan kekayaan alam serta peningkatan produktivitas dan pendapatan ekonomi rakyat secara bersama. Pasal 4, pendelegasian kewenangan hak menguasai negara ke pemerintah daerah, pemerintah dan pemerintah daerah. Apakah juga tidak memungkinkan kita memasukkan pemerintahan desa? Siapa yang melakukan pendaftaran tanah? Tadi ada BB 1061. Setelah didaftar semua, dipotret ketimpangannya, inilah objek-objeknya dan inilah subjek-subjeknya sekalian. Lalu diredis. Siapa yang kena tanahnya diganti rugi. Jika terjadi masalah di antara subjek dan objek, ada peradilan. Di sanalah peradilan diwakili oleh hakim ad hoc dari wakil-wakil petani. Tanah diredis, diberi surat izin menggarap. Dalam jangka waktu 10 tahun baru dikasih sertifikat. Walaupun pasal 59 ayat 1-nya menyebutkan penyelesaian sengketa pertanahan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, artinya di luar pengadilan. Tapi kalau kita baca ayat berikutnya sampai selesai di bab ini, itu bicara pengadilan pertanahan. Tadi Sekjen udah ngasih garis arah umumnya ya. Nah, dalam rumusan kita di kolom kedua, seperti halnya reforma agraria, kita berangkat dari prinsipnya dulu. Kemudian mekanisme penyelesaian konflik, kemudian tahapannya, dan terakhir kelembagaannya.